Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jantung adalah organ seukuran kepalan tangan yang berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini adalah bagian utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh setiap orang. Jantung berisi 4 bagian utama yang terbuat dari otot dan digerakkan oleh impuls listrik. Otak dan sistem saraf adalah elemen membuat jantung berfungsi dengan normal. Penyakit jantung sendiri merupakan kondisi yang mempengaruhi jantung sehingga tidak berfungsi secara normal. Istilah penyakit jantung juga kerap dikaitkan dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit ini umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Umumnya, penyakit jantung perlu mendapatkan pemeriksaan segera agar dapat dilakukan penanganan guna mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan. Sebab, kondisi yang mempengaruhi jantung dapat menyebabkan masalah yang besar dan bahkan kematian. Ada banyak penyebab penyakit jantung, tergantung faktor yang memicunya. Jika penyakit jantung koroner terjadi jika aliran darah ke jantung terhambat oleh adanya lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis bisa mengurangi suplai darah ke jantung serta menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Jika hal tersebut terjadi, aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung dapat terjadi. Selain beberapa hal, pemicu dari penyakit jantung adalah kebiasaan merokok, kadar kolesterol yang tinggi, pola hidup tidak terjaga, hipertensi atau tekanan darah tinggi meningkat, kelebihan berat badan, adanya penyakit diabetes, faktor usia, dan jenis kelamin. Sejenak ku bayangkan dirimu Rasul tersenyum kepada diriku. Sungguh indah tak terkira senyummu Rasul. Ada kasih doa pengharapan. Cinta ya Rasul, meluluhlah sepenuh hati. Namun cintamu ya Rasul, umati. Penyakit jantung adalah kondisi yang mempengaruhi jantung sehingga tidak berfungsi dengan normal. Penyakit ini umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri, dan stroke. Seperti apa gejala dan pengobatan penyakit jantung? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Sofyan Setio Darmawan STME dan anggota Perhimpunan Spesialis Kardiovaskuler DIY Dr. Erlinda Preti Laksmeri Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana tentunya podcast ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, upaya edukasi dan juga sosialisasi terkait beragam permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta.
Salah satu upaya ini Sobat Sehat yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan berjalan kaki. Seperti yang saya lakukan saat ini. Karena memang berjalan kaki ya Sobat Sehat, kita ketahui bisa mencegah beberapa penyakit. Salah satunya adalah penyakit jantung. Yang mana pada kesempatan kali ini, di Discuss episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan permasalahan penyakit jantung. Kira-kira seperti apa? Nanti akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kita. Langsung saja kita akan simak Discuss episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang dalam Discuss podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentunya podcast ini dipersembahkan untuk Anda Sobat Sehat sebagai upaya sosialisasi, upaya promosi dan juga upaya edukasi terkait beragam permasalahan kesehatan termasuk juga layanan kesehatan terutama yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah Sobat Sehat, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membicarakan terkait dengan penyakit ataupun juga permasalahan kesehatan. Tetapi untuk kali ini penyakit ataupun permasalahan kesehatan yang akan kita bahas ini tentunya sudah sangat amat familiar begitu ya. Mungkin di telinga Anda pun juga sudah sering begitu didengar. Dan juga penyakit ini termasuk penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakitnya adalah penyakit jantung Sobat Sehat. Nah kira-kira seperti apa untuk penyakit jantung ini, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana nantinya jika Anda ataupun juga mungkin keluarga terdekat begitu ya, ada yang memiliki gejala-gejala yang mana nanti mengarah ke penyakit jantung, kita insya Allah nanti akan bahas bersama agar bisa mengetahui lebih lanjut. Dan di kesempatan kali ini, di Discuss kali ini kita sudah hadir dua narasumber yang akan membahas nantinya terkait permasalahan penyakit jantung. Sudah ada yang pertama Bapak Sofyan Setio Darmawan STMN yang merupakan anggota Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Zahra. Baik, nah ini berjumpa lagi. Berjumpa lagi dengan Pak Sofyan. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan penyakit leptospirosis ya Pak Sofyan ya. Nah sekarang kita akan membahas terkait penyakit jantung. Ini lebih familiar begitu di masyarakat. Ya, mudah-mudahan ya. Dan juga selain Pak Sofyan juga hadir satu narasumber juga yang tidak kalah luar biasanya ini Sobat Sehat. Ada Dr. Erlinda Preti Laksneri, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, yang mana ini juga merupakan anggota dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia atau PERKI DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Neri. Waalaikumsalam Mbak Zahra. Selamat datang dokter di Discuss. Kayaknya baru kali ini ya dok ya? Iya, alhamdulillah. Dan tentunya udah siap ya dok ya untuk nanti berbagi dengan Sobat Sehat terkait dengan permasalahan ini penyakit jantung dok Ya, yang akan kita bahas. Nah terkait penyakit jantung, sebetulnya kalau di masyarakat ya dok ya dan juga Pak Sofyan itu yang namanya penyakit jantung itu sudah sering didengar begitu oleh masyarakat. Terutama ketika ada mungkin kalau masyarakat ataupun mungkin tetangganya begitu ada yang kemudian meninggal atau wafat begitu, biasanya penyakit kena apa ini, sakitnya apa, itu tuh sering kali penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebabnya nih dok. Sebetulnya kalau yang namanya penyakit jantung ini jantungnya kenapa sih dok, atau mungkin permasalahan di jantungnya itu kenapa ini? Oke, untuk permasalahan jantung kita bicara dengan data aja ya supaya lebih konkret. Oke. Berdasarkan data dari Riskesdas ya 2013 kemudian 2018 jadi peningkatan prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah ya dari 0,5% menjadi 1,5%. Data Global Cardiovascular Disease ya dari Jurnal American College ya itu juga terjadi peningkatan ya terutama prevalensi penyakit jantung. Yang pertama yang paling tinggi adalah penyakit ischemic heart disease atau yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Itu yang nomor satu yang menyebabkan daily, jadi menyebabkan keterbatasan untuk aktivitas sehari-hari dan penyebab kematian tertinggi untuk penyakit jantung kardiovaskular itu sendiri. Berikutnya adalah penyakit ischemic stroke atau penyakit sumbatan pada stroke, kemudian gangguan irama jantung berupa atrial fibrilasi, atrial flutter, kemudian penyakit rematik ya, demam rematik pada jantung, kemudian baru penyakit sumbatan lainnya. Oke. Jadi memang yang menjadi yang paling tinggi tadi yang penyakit jantung koroner begitu ya? Iya.
Oke, baik. Di masyarakat itu mungkin awamnya mengatakan ini sepengetahuan kita kan ada yang turunan mungkin ya, bukan turunan, bawaan. Kok turunan ya? Betul. Bawaan dari lahir, ada yang mungkin karena pola hidup. Betul. Nah, mungkin nanti apa dokter bisa jelaskan itu ya. Mana itu yang karena jadi bawaan lahir, terus yang karena disebabkan faktor resiko dari luar. Ini apa karena kebiasaan ya, kebiasaan yang buruk hidup. mungkin pola hidup tadi yang buruk. Nah, ini seperti apa ini dok? Oke. Penyakit jantung bawaan atau kita kenal dengan congenital heart disease ya. Jadi adalah kelainan yang disebabkan pada saat lahir. Contohnya adalah septum pembentuk sekat pemisah antara serambi kiri, serambi kanan itu tidak terbentuk. Jadi kebocoran sekat. Kemudian ada juga ruangan jantung yang tidak terbentuk dengan sempurna. Itu namanya penyakit jantung bawaan. Kenapa bisa terjadi? Bisa karena genetik, terutama yang paling utama karena genetik biasanya menurun. Jadi harapannya orang tua yang memiliki kelainan jantung genetik memeriksakan juga untuk anaknya. Siapa tahu ada kelainan yang serupa. Berarti memang istilah keturunan juga tadi ya? Keturunan atau genetik nomor satu. Bawaan. Dan itu Bawaan. banyak nggak sih dok kejadiannya? Kalau kita lihat di lapangan sendiri itu datanya apakah lumayan banyak begitu dok yang memiliki keturunan penyakit jantung begitu? Oh baik, ini kebetulan juga di Sarjito juga konsulen kami juga mengadakan penelitian dok ke SD, kemudian untuk screening congenital heart disease ya, jadi penyakit jantung kongenital. Nanti kalau memang dari rekam jantungnya atau gejala yang tidak masih aman, kita tidak screening. Tapi kalau ada gejala, kita bawa untuk melakukan ekokardiografi meski jantung. Jadi sudah mulai ada untuk penelitian-penelitian, terutama di daerah Istimewa Yogyakarta ya, untuk mendeteksi dini penyakit jantung kongenital bawaan. Ya nanti kita perlu tunggu datanya ini. Kalau data yang kita baca di update tadi apa? Dari Riskesdas itu yang 2018 itu kan DI memang sangat tinggi ya. Kalau nggak salah ranking 3 apa ya? Ranking 3 besar ya. kurang tahu. Yang angkanya itu kan 2%. 2%. Itu kalau kita hitung pakai kalkulator ternyata 2% dari penduduk ya, itu maksudnya ya? Atau gimana itu? Kan kalau 2% berarti kan 20 per 1000. 20 per 1000 penduduk kan, 20 orang, prevalensinya kan 20 orang per 1000. Kalau kita penduduknya 3.800.000 tuh 76.000 ternyata. Jadi banyak juga ya dok ya sebetulnya. Banyak gitu berarti. Angkanya sendiri, angka pasiennya sendiri pun sebetulnya kalau misal dilihat lagi datanya, apalagi tadi katanya prevalensinya juga semakin tinggi. Data BPJS pun tertinggi penyakit jantung, 5,2 triliun terhitung 30 April 2023. 5,2 triliun. Pembelanjaan. Iya, penyerapan BPJS ya. Serapan anggarannya ya. Iya. 6,2 juta kasus. 6,2 juta kasus Terhitungnya sangat banyak dan tentunya ini menjadi kekhawatiran begitu sebetulnya ketika masyarakat ini berarti belum bisa memahami untuk penyakit jantung ini sebetulnya faktor resikonya apa saja, kemudian penyebabnya apa saja. Nah itu sebetulnya kalau masyarakat sendiri untuk kemudian bisa mewaspadai sejak dini, sejak awal begitu, sebetulnya harus diketahui oleh masyarakat itu untuk penyebabnya sendiri nih dok. Untuk penyebab penyakit jantung ini bisa dari apa saja dok? Penyakit jantung ya itu penyebabnya tuh tertinggi ya. Pertama dari data, kembali lagi ke data ya, saya baca data dari jurnal American College di Southern East Asia, jadi termasuk Indonesia, itu paling tinggi adalah faktor risiko tertinggi adalah tekanan darah sistolik yang sangat tinggi. Itu peringkat pertama faktor risiko yang menyebabkan kejadian penyakit jantung vaskular. Kemudian adalah dietary risk, jadi contohnya adalah asupan konsumsi diet yang tidak seimbang ya. Jadi konsumsi diet yang tidak seimbang. Ya, misalnya terlalu berlebihan untuk konsumsi gula, garam, kemudian minyak, tepung karena minyak menyebabkan peningkatan kolesterol, kemudian tepung meningkatkan penyakit trigliserid. Kemudian contoh makanan seperti seafood itu juga tinggi lemak, kemudian daging merah juga tinggi lemak gitu.
Berikutnya adalah faktor risiko berupa merokok ya. Merokok itu dari beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa risiko menyebabkan penyakit jantung vaskular sangat tinggi ya. Baik orang yang sudah merokok atau berhenti merokok itu atau terpapar rokok juga ada faktor risikonya. Terpapar rokok berarti ada ya, rokok terpapar rokoknya pasif juga dan aktif ya, gitu ya? Pasif dan aktif. ya, Pasif berarti. pasif juga. Yang pasif pun juga bisa kena begitu Iya. ya. Oke. Berikutnya tinggi lemak, kemudian polusi udara. Polusi udara juga mendominasi juga untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Oke, Iya, iya. polusi udara. Nah, berarti Iya, ini kalau iya. misalnya kita lihat begitu ya di kota-kota besar, termasuk juga di Jogja, ataupun mungkin kalau yang lebih parahnya di Jakarta gitu ya Pak Sofyan ya. Berarti itu masyarakat yang terkena penyakit jantung juga bisa lebih besar karena tadi polusi udaranya pun Iya. juga kemudian Iya. ya lebih kotor Iya. begitu ya. Iya, Pak, ya? menyebabkan Oke. penyakit inflamasi dalam tubuh. Lihat penyebab-penyebabnya tadi memang memang lingkungan juga menjadi faktor Ya, penyebab metabolisme. tadi, kemudian Metabolisme tubuh. tadi apa? Ya garam, minyak tadi kan Dietari. itu kan ujung-ujungnya gorengan itu ya. Ya, ya. Ya makanya Sebetulnya DIY tadi itu mungkin bahan- DIY tadi tinggi itu saya juga menduga betul. begitu. DIY itu kan tadi angkanya cukup tinggi tadi ya 2% ya. Nasional kalau nggak salah 1,5% tuh malah cuma. DIY ini sampai 2% Ya, gitu ya. Indonesia 1,5. 1,5% prevalensinya kan dan di DIY ini 2%. Nah, itu Betul. dugaan saya memang ini gorengan di mana-mana marak ya misalnya. Jadi, Tidak hanya gorengan ya Pak hobi Sofyan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi bahan-bahan yang disebutkan bahan makanan begitu ya, disebutkan Iya. oleh Dokter Neri itu memang bahan makanan yang memang biasanya kita konsumsi dan ini tentunya berarti masyarakat sebetulnya belum bisa istilahnya belum bisa memahami bahwasanya kalau yang kita makan itu seharusnya harus ada takarannya ini Dok. Gitu. Nah, mungkin kalau boleh tanya Dok, itu di gorengan sehari maksimal berapa itu? Atau nggak boleh sama sekali? Ya, ada juga penelitian menyebutkan kalau maksimal kita menggunakan kalau gorengan kurangi saja Pak untuk minyak, segala macam minyak ya. Kemudian untuk lemak itu daging merah ya, maksimal kalau bisa seminggu sekali lah kalau bisa. Oh, daging merah seminggu Ya, sekali. seafood maksimal seminggu sekali. Kemudian kurangi mentega juga nggak bagus untuk jantung ya. Kemudian tepung itu meningkatkan trigliserid. Nah ini padahal banyak banget makanan yang tepung-tepungan ya Pak ya. Sebenarnya tidak hanya dari makanan ya, dari Tepung lifestyle bahasa tuh. Jawa malah bagus itu ya, saling berkenalan gitu Iya. kan jadi tepung. Tepungnya bukan tepung itu ya Pak. Ini tepung Jawa. Baik, nah itu Dok, kalau berarti ini tentunya untuk masyarakat sendiri tidak hanya tadi ya karena tidak hanya makanan Ya, tetapi juga lifestyle. lifestyle-nya juga. Nah ini berarti sosialisasinya ini harus seperti apa nih Pak? Betul ya, promotif. Memang ini kan kegiatan kita ini termasuk kegiatan promotif ya. Kita ingin mempromosikan di masyarakat agar pola hidupnya itu menjadi pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS itu kan. Nah, karena memang pola hidup tadi menjadi salah satu kata kunci di dalam pencegahan berbagai penyakit ya, baik menular maupun tidak menular. Ini penyakit tidak menular kalau ini tadi kan termasuk penyakit tidak menular ya, Dokter Neri ya. Tidak menular dan itu tinggi juga DIY ini. Jadi ini kita memang lagi banyak keprihatinan di DIY ini ya. Jadi angka-angka yang memprihatinkan itu banyak gitu ya. Jadi termasuk tadi jantung, kemudian angka penyakit tidak menular itu juga tinggi ya. Salah satu penyebabnya itu kan bukan Jawa, pemicu keparahan dari jantung itu kalau kita baca-baca itu di Kemenkes itu saya lihat portalnya itu kan juga stres jadi ya. Jadi angka stres. Nah, ini juga sama juga lagi di DIY ini juga orang dengan masalah kejiwaan juga tinggi. Jadi gangguan jiwa juga tinggi DIY. Jadi ini mungkin memang saling berkaitan. Oleh karenanya kita tentunya sangat berharap kita mengajak semua elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya tadi agar bagaimana kesehatan jiwa kita itu juga terjaga dengan baik gitu ya. Jadi karena memang hati itu adalah ya sumber pusat dari kebaikan diri kita sebenarnya. Jadi sehingga memang bagaimana kita memelihara hati ya, memang hati itu ya letaknya di jantung itu kata para ulama itu. Jadi ini menjadi satu faktor yang juga tidak boleh kita lupakan.
Baik, berarti memang sosialisasinya harus menyeluruh, harus Iya, benar-benar menyeluruh. bisa istilahnya tuh sampai di targetnya begitu ya Pak Iya, ya? pola hidup tadi itu kan pola hidup itu kan mulai dari makan gitu ya sampai tidur kan. Iya. Nah, jadi apa namanya bangun tidur sampai tidur kembali gitu. Nah, itu pola hidup kan di situ itu letaknya. Sehingga nah itulah yang saya kira nanti dari sisi kesehatan ya Dokter Neri kesehatan fisik medis itu ya, kemudian juga tadi kesehatan jiwa. Saya kira nanti saling berkaitan itu. Masyarakat agar ya terus menjaga tadi kesehatan dirinya, jasmaninya dan juga kesehatan rohaninya, karena itu Betul. saling mendukung gitu ya, mendukung. Sehatnya berarti menyeluruh begitu Iya, ya? kesehatan yang Baik. jasmani dan rohani. Baik, nah terkait juga dengan sosialisasi nih dokter, perlu juga ini masyarakat mengetahui tidak hanya faktornya, faktor penyebab yang bisa menyebabkan penyakit jantung, tetapi juga kemudian gejala-gejalanya ini masyarakat juga perlu tahu kan dok. Oke. Harusnya masyarakat ini harus berhati-hati ketika menemukan gejala seperti apa ini dok untuk penyakit jantung sendiri. Oke, baik. Jadi penggolongan sendiri untuk penyakit jantung itu kan ada beberapa ya. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah jantung. Ini keluhannya biasa kita merasakan nyeri dada sebelah kiri, kemudian kadang tembus ke pungguk, menjar ke lengan kiri ataupun ke leher. Semua bagian kiri ya dok ya. Ya, kiri. Kemudian keringat dingin. Ya. Pembuluh darah jantung kan yang terbesar ada 3 ya, kiri depan, kiri samping, dan kanan. Yang apabila ada sumbatan pembuluh darah jantung sebelah kanan, biasanya keluhannya seperti nyeri ulu hati. Jadi seperti mah, seperti itu. Oke, berikutnya bisa gagal jantung ya, atau kita kenal dengan bengkak jantung. Nah, kalau bengkak jantung ini keluhannya seperti sesak nafas ya, sesak nafas, kemudian aktivitas sedikit sudah mudah lelah, kaki bengkak, naik turun tangga dan ngos-ngosan. Nah, ini perlulah cek untuk kesehatan Anda. Kemudian ada juga penyakit jantung kelistrikan ya, gangguan kelistrikan atau kita kenal dengan aritmia, gangguan irama jantung. Itu keluhannya apa? Bisa berdebar-debar, pusing, kemudian bisa juga seperti kalau bradikardi atau denyutnya rendah, keluhannya seperti pusing pet-petan hingga pingsan. Nah, itu yang kan. Kemudian penyakit sumbatan di kaki dan tangan namanya peripheral artery disease ya, kita kenal itu keluhannya biasanya kakinya sakit akut gitu, terus teraba dingin. Nah, itu atau tangannya seperti nyeri teraba dingin, harus segera kita periksakan ke dokter. Baik, dan berarti ini gejala-gejalanya yang harus kita ketahui pun juga ternyata Banyak. berbeda-beda begitu ya dok ya? Untuk itu kita merujuk pada usia sebenarnya. Kalau Usia juga ya, berpengaruh ya. usia untuk penyakit jantung kardiovaskular ini laki-laki 40 tahun ke atas, perempuan 60 tahun ke atas ya, berdasarkan European Society Cardiovascular. Itu kita harus waspada, harus lebih screening ya untuk jantung Anda. Maksudnya tadi faktor risiko untuk penyakit jantung tadi, kalau yang laki-laki itu yang 40 tahun ke 40 atas. tahun ke atas. Oh, berarti yang perempuan 60 tahun ke atas. Ya. Artinya kalau perempuan yang masih di bawah 60 tahun risiko rendah, kira-kira gitu ya. Lebih rendah daripada Kesimpulannya. 60 Oh tahun iya, ke iya. atas, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika jadi faktor risiko selain tadi ya tentang dietary, lifestyle, stres juga. Stres itu menyebabkan kekakuan pembuluh darah karena adanya hormon katekolamin, dan juga berdebar-debar menyebabkan karena hormon epinefrin. Kemudian selain itu merokok, stres, lifestyle, kemudian tidurnya juga enggak harus 8 jam ya sehari, karena di situ dan jam 10 malam sampai jam 3 pagi harus tertidur ya kalau bisa mungkin, karena ada siklus sirkadian tubuh, jadi mengatur metabolisme tubuh, tekanan darah, kemudian denyut jantung dan metabolisme tubuh, sehingga harus tidur seperti itu. Baik, ternyata dari gejala-gejalanya, kemudian juga tadi ya dok ya, umur yang juga penting untuk diketahui. Nah ini juga masyarakat tentunya juga pastinya bertanya-tanya ini dok, ketika kemudian sudah menemukan gejala-gejala tadi, itu sebetulnya gejalanya harus kita lihat apakah
oh ini gejalanya hanya sesekali ada atau kita bisa istilahnya bisa niteni gitu loh dok. Kalau oh ini ternyata gejalanya sudah sering muncul begitu atau bagaimana ya dok untuk Sebenarnya jantung itu bisa juga disebut silent killer. Kenapa? Ada beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi, hipertensi tidak bergejala. Oke. Ya, jadi tiba-tiba pasiennya langsung serangan jantung karena tekanan darah tinggi yang terus-menerus itu sering kita temukan. Kemudian pasien-pasien dengan diabetes ya, diabetes itu menyerang neuropati, jadi menyerang saraf ya, sehingga dia tidak bisa merasakan nyeri. Oh, oke. Tidak bisa merasakan nyeri. Ya, Berarti seperti jadinya itu. kalau misalnya jadi tahu-tahu langsung kena Bisa serangan jantung. Oh, baik. Ya, bersyukurlah kalau bisa merasakan gejala. Gitu. Jadi untuk itu mulailah screening, apalagi untuk usia 40 tahun ke atas, untuk laki-laki 60 tahun ke atas untuk perempuan. Kecuali memang ada keturunan dari orang tua atau keluarga. Memang misalnya orang tua meninggal karena serangan jantung, periksalah lebih awal. Oke, dan itu kalau screeningnya sebetulnya screening ini bisa dilakukan ataupun harus dilakukan misalnya 1 tahun berapa kali begitu dok? Oke, kalau memang belum ada terdiagnosis penyakit jantung, screening 1 tahun sekali. Oke, baik. Tetapi jika tadi ternyata sudah ada gejala-gejala tadi, memang harus langsung diperiksakan ya dok ya? Langsung diperiksakan dan nanti kita biasanya kita pantau setiap bulannya. Pak Sofyan, kalau misalnya kita lihat begitu ya di masyarakat, sepertinya kalau masyarakat sendiri untuk melakukan screening, untuk bisa rutin melakukan screening, mungkin sebelum ke screening medical check up aja gitu kadang jarang-jarang ya Pak ya, kalau di masyarakat sendiri. Jadi begini, saya kira tadi informasi dari Dr. Nairi tadi penting ya untuk diketahui oleh masyarakat tentang gejala-gejala tadi ya, gejala-gejala yang tentunya itu bisa menjadi deteksi awal ya dok ya. Jadi, misalnya tadi ada nyeri yang saya sering dengar di masyarakat kan nyeri dada kiri ya. Nah, mungkin tadi ditambahkan lagi, mungkin diulang ya biar ini jadi ini. Apalagi tadi, jadi nyeri dada kiri, kemudian tadi ada keringat dingin, itu juga sebelah kiri ya mungkin ya. Nah ini kan itu kan tanda-tanda yang kemudian masyarakat yang mungkin mendapati dirinya atau keluarganya dengan tanda-tanda seperti itu kan, nah mungkin bisa bersegera ya untuk melakukan pengobatan ya, atau misalnya cek tadi ya ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya. Nah memang kalau yang memang apa ya berkemampuan tentu cek kesehatan tadi ya, medical check up atau yang lainnya. Tapi saya kira tadi secara umum informasi tentang gejala-gejala tadi sudah cukup membantu saya kira ya masyarakat, dan ini perlu kita dedikasikan ke masyarakat bahwa oh begini loh apa ciri-ciri gangguan jantung gitu ya, seperti ini. Mungkin juga tensi mungkin termasuk juga kan, tensi kan insya Allah murah ya, tensi kan mungkin banyak yang di posyandu. Saya kira ini juga program di DPR di Pemda DIY yang terus kita dorong juga untuk menghidupkan mengaktifkan posyandu lansia itu ya. Posyandu lansia itu juga salah satu upaya kita agar deteksi dini tadi. Jadi mungkin dari tensi ya dok ya, dari tensi tadi, dari tekanan darah mungkin juga bisa terbaca ketika selalu tinggi begitu. Nah mungkin intinya lebih waspada ya, lebih waspada untuk kemudian perlu cek ke jantungnya tadi. Juga mungkin kandungan kolesterol gitu ya, saya kira juga itu menjadi bagian-bagian yang mengarah ke sana ya dok ya, mengarah ke sana. Baik. Nah ini kalau dari pemerintah sendiri berarti sebetulnya memang sudah ada begitu ya Pak ya untuk program agar kemudian untuk pencegahannya dulu begitu, untuk bisa kemudian masyarakat ini bisa istilahnya memeriksakan dirinya ataupun juga mungkin bisa sekedar berkonsultasi begitu ketika ada posyandu dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira sebetulnya apakah sudah cukup efektif begitu Pak untuk saat ini ketika sudah ada posyandu dan lain sebagainya? Apakah kemudian masyarakat itu sudah betul-betul bisa memanfaatkan itu begitu? Ya, saya kira sudah ya lebih dari separuh saya kira ya sudah memanfaatkan itu. Nah, oleh karenanya ini upaya kita terus kita dorong pemerintah DIY ini untuk menggiatkan tadi ke posyandu lansia tadi ya, agar
Bapak Ibu kita masyarakat ini ya rajin tadi rajin ke posyandu lansia, dan tentunya Pemuda DI kita dorong untuk mencukupi sarana prasarananya ya agar dilakukan pemeriksaan dasar tadi seperti tensi, kemudian mungkin juga gula darah ya, mungkin juga kolesterol gitu ya. Nah ini ya kita dorong untuk dimasifkan di tengah masyarakat karena ini sangat membantu bahwa kemudian setelah terdeteksi atau diketahui tadi, nah langkah berikutnya kan menumbuhkan kesadaran tadi kesadaran untuk memang menjaga diri, pola hidup sehat tadi itu ya. Jadi bagaimana olahraga dan sebagainya tadi kan, bagaimana menjaga stres tadi gitu ya, bagaimana menjaga kesehatan jiwa tadi, rohani itu kan nextnya ya, selanjutnya. Tapi yang pertama tadi memang ini ya. Jadi efektif tidaknya ya nanti tentu akan sangat tergantung dari tindak lanjutnya gitu ya. Ya, jadi yang pertama langkahnya adalah kita masifkan. Jadi posyandu itu supaya karena kalau harus ke rumah sakit itu kan ya awam kita secara umum kan masih karena ada gejala itu ya. Sangat jarang mungkin yang nggak ada gejala itu ke rumah sakit atau klinik untuk pemeriksaan itu kan jarang. Nah, oleh karenanya yang menjembatani itu semua adalah posyandu tadi. Kalau posyandu kan tagline-nya kan hanya pos pelayanan terpadu saja. Jadi hanya pelayanan saja. Jadi tidak bukan pemeriksaan. Memang orang-orang gitu sehat ya, yang datang itu kan diasumsikan ya, mereka mengasumsikan dirinya aku sehat-sehat saja dan aku ingin ke posyandu kan. Tapi kalau aku sehat-sehat saja, aku mau memeriksakan diri ke rumah sakit itu kan butuhan edukasi yang lebih ya. Kesadaran yang lebih untuk seperti itu. Juga mungkin kemampuan ya. Belum tentu semua kemampuan finansialnya juga mampu kalau harus check up seperti itu. Baik. Jadi memang kalau kita lihat begitu ya, ini untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat sebetulnya untuk posyandu sudah berjalan begitu dan bahkan sudah rutin dilakukan. Tapi memang ada mungkin ya masyarakat yang tadi Dok, kalau misalnya gejalanya kira-kira masih ringan-ringan aja atau mungkin gejalanya tahu-tahu sekarang ada besok udah hilang kayak gitu, biasanya langsung dilupain aja nih Dok. Kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya besok bakalan sembuh sendiri deh. Nah kayak gitu sebetulnya berarti bahaya ya Dok ya kalau seperti itu? Ya, bahaya ya kalau misalnya sudah ada keluhan, alangkah lebih baik memeriksakan. Kalau belum ke rumah sakit, ke puskesmas atau posyandu terdekat, alangkah baik minimal tensi ya, mengukur tekanan darah, oh tinggi, berobatlah ya, karena hipertensi itu bisa menyebabkan ke arah gagal jantung maupun jantung koroner. Kemudian kalau kalau di Yogyakarta sendiri memang terbesar memang tekanan darah tinggi Pak, tekanan darah tinggi dan itu masih banyak yang belum terdeteksi juga. Jadi saya sosialisasi dari rumah sakit saya ke puskesmas itu ternyata ke posyandu pemeriksaan gratis gitu juga mereka pada tidak tahu kalau tekanan darahnya tinggi gitu. Faktor risiko tertinggi memang tekanan darah tinggi ya. Di atas berapa Dok? Mungkin masyarakat kalau tekanan darah tinggi, tekanan darah atas itu lebih dari sama dengan 140. Tekanan darah diastoliknya atau tekanan darah yang bawah itu lebih dari sama dengan 90. Itu dikatakan hipertensi. Kemudian sekalian ya untuk denyut jantung yang normal nih. Jantung yang normal itu 60 sampai 100 ya. Jika kurang dari 60 periksalah ke dokter jantung terdekat. Apabila lebih dari 100 juga silahkan periksa. Nah ini sangat penting untuk diketahui oleh ada masyarakat. Ada kaitan sama usia mungkin Dok, ada usia berapa tensi ini yang mungkin 140 ke atas ya, jadi kita mengacu pada JNC 8 ya, secara global untuk tekanan darah tinggi memang hipertensi stage 1 lebih dari 140 per lebih dari 90 tidak melihat usia. Tidak melihat usia. Jadi kan memang itu kan di masyarakat kecuali untuk kalau pediatrik usia, ya anak-anak.
kalau usia sekian masih nggak apa-apa kan Ya, itu yang Nah, kalau gini. usianya udah 50 tensi segini itu masih biasa kan itu ya. Padahal sebetulnya usia tidak mempengaruhi ya dok ya. ya, Jadi tapi kalau secara penelitian memang usia mempengaruhi kekakuan pembuluh darah, ya, otomatis dia menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan usia yang lebih muda. Seperti kalau dari beberapa penelitian. Cuma untuk cut off tekanan darah tinggi kita menggunakan GNST 8 gitu. Jadi lebih safe ya, lebih iya, aman lebih ya. safe, aman. Jadi kalau tahu-tahu misalnya usia 40 tahun dengan faktor risiko yang banyak, dia meng-cut off, saya belum 150 lah gitu, bahaya. baik, nah ini perlu diperhatikan, perlu dicatat juga ini sobat sehat untuk angka-angkanya yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Neri agar nantinya kita juga bisa lebih waspada dan juga bisa lebih memperhatikan lagi terkait dengan bagaimana tekanan darah dan juga tadi ya jumlah ataupun juga detak jantungnya. Nah nanti kita akan coba cari tahu lagi lebih dalam lagi nih sobat sehat terkait dengan penyakit jantung ini. Namun kita akan simak terlebih dahulu. Ini ada beberapa informasi terkait penyakit jantung agar kita bisa lebih mengetahui lagi dan juga bisa lebih memahami lagi terkait dengan penyakit jantung. Mari kita simak bersama informasi yang berikut ini. Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Berdasarkan Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation tahun 2014 hingga tahun 2019, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018. Bahkan, penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021, pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar 7,7 triliun rupiah. Data Riskesdas menyebutkan DIY menempati urutan tertinggi kedua setelah Kalimantan Utara dengan prevalensi 2%. Data WHO tahun 2015 bahkan menunjukkan 70% dari 3,5 juta kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular atau NCD. Dari jumlah tersebut, 45% berasal dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Tingginya kematian akibat penyakit jantung yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah preventif, diantaranya adalah pencegahan primer, yakni melalui upaya pencegahan seperti gaya hidup sehat yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, pencegahan sekunder yang dilakukan saat seseorang telah memiliki pengalaman terkena serangan jantung. Maka, harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi serangan jantung kembali. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan memahami faktor risiko yang membuat seseorang mengalami serangan jantung dan mengendalikannya. Seperti halnya mengontrol tekanan darah maksimal 130/80 dan untuk usia di atas 60 tahun, tekanan darah maksimal 140/90. Selain itu, kontrol gula darah harus berada dalam rentang 130 sampai 200. Langkah ketiga adalah rehabilitasi jantung, yakni saat seseorang sudah mengalami serangan jantung dan harus mendapatkan latihan fisik agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, tadi kita sudah saksikan terkait dengan informasi mengenai penyakit jantung yang tentunya ini juga harus kita perhatikan ini Sobat Sehat. Dan kita masih akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan penyakit jantung ini. Kalau tadi sudah sempat dibahas terkait dengan bagaimana jenis-jenis penyakit jantung beserta gejalanya, yang karena memang ini gejalanya pun juga berbeda-beda. Dan tentunya Sobat Sehat juga perlu mengetahui, perlu dicatat juga begitu ya. Kalau nanti misalnya menemukan orang terdekat ataupun juga keluarga, sahabat atau mungkin di rumah begitu ya, ataupun di tempat umum kita menemukan ada yang kemudian istilahnya langsung ada gejalanya atau mungkin terkena serangannya, ini harus seperti apa? Nah ini nanti coba akan kita cari tahu lagi. Tetapi sebelumnya kita akan kembali nih ke Pak Sofyan begitu. Ya. Pak Sofyan, ini kalau di masyarakat sendiri yang namanya penyakit jantung begitu ya, itu kan biasanya kalau sudah terkena penyakit jantung tentunya ini nanti pembiayaan untuk pengobatannya itu juga pasti tinggi dan lain sebagainya. Nah itu kalau dari pemerintah sendiri terkait dengan bagaimana nanti pemerintah
mengupayakan ataupun juga mendukung untuk penanganan penyakit jantung, pencegahan penyakit jantung itu seperti apa ini Pak sejauh ini? Ya, kalau soal penanganan atau biaya pengobatannya ya menggunakan BPJS ya. Pertama tentu menggunakan BPJS. Jadi bagi warga masyarakat ya mengakses BPJS, ya, mengakses BPJS dan memang ya tadi faktanya cukup tinggi serapan untuk anggaran BPJS. Betul. Untuk kasus penyakit jantung ini kan sampai 7,7 triliun tadi ya. Jadi saya kira ini sangat tinggi dan mungkin ya ini bagi masyarakat ya warga yang tidak mampu kemudian ternyata belum masuk BPJS yang PBI atau yang dibiayai oleh pemerintah, insya Allah di Pemda DIY kita ada program namanya sih jam kesos ya namanya. Itu hanya program untuk mengantisipasi bagi warga masyarakat tidak mampu yang tidak punya BPJS ya, karena tidak mampu tidak mampu kan tidak bisa daftar ya, nggak mampu daftar dan ternyata tidak masuk dalam daftar yang PBI tadi atau yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, sehingga kita coba itu antisipasi dengan program jam kesos. Itu hanya program untuk saja, apa istilahnya untuk mengantisipasi aja. Di accident saja, jadi tidak pakai kartu-kartu itu nggak pakai ya. Ya saya kira itu apa namanya keterlibatan pemerintah daerah untuk masalah ini insya Allah sudah dibilang cukup memadai lah. Gitu. Tinggal bagaimana masyarakat ini ya diharapkan tidak mengakses tadi, tidak mengakses karena sehat itu maksudnya. Betul. Ya, sehingga upaya promotif ini yang harus kita galakkan di tengah masyarakat. Baik, jadi dari sosialisasinya juga sudah masif, kemudian juga bagaimana nanti pemerintah mendukung dalam penanganannya sendiri pun juga sudah insya Allah sudah lancar begitu ya Bapak ya, dengan tadi terlihat dari dananya pun juga sudah besar begitu ya Sobat Sehat. Nah ini tapi tentunya kita mengharapkan masyarakat kalau bisa ini bisa menurunkan istilahnya angka dari penyakit jantung ini ya Dok ya. Dan juga tentunya ini kalau kita berbicara terkait bagaimana masyarakat bisa kemudian menurunkan resiko untuk penyakit jantung sendiri, itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya apa saja sih dokter? Menurunkan dari faktor-faktor resiko faktor resiko ya. Pertama ada istilahnya cerdik ya. Oke. C, cek kesehatan rutin ya. Kalau belum ada resiko jantung setiap tahun sekali. Kalau sudah ada resiko jantung setiap bulan sesuai anjuran dokter. Kemudian enyahkan asap rokok ya. Enyahkan asap rokok baik kita tidak merokok maupun menghindari asap rokok dan polusi udara. R, rajin olahraga ya. Rajin olahraga minimal dengan intensitas sedang 30 menit saja cukup. Jalan kaki 1 km atau sepeda 2 km saja. Tapi kalau Anda sudah terkena, Sobat Sehat sudah terkena jantung, ya apabila sudah capek, stop, istirahat, jangan dilanjutkan. Kemudian diet ya, diet yang seimbang, kurangi konsumsi gula, garam, kemudian perbanyak sayur dan buah, porsi sayur dan buah. Kemudian istirahat yang cukup ya, istirahat cukup, usahakan 8 jam tiap hari. Jam 22 malam hingga jam 3 pagi usahakan tertidur karena ada siklus sirkadian tubuh yang mengatur metabolisme tubuh yang bekerja pada saat itu sehingga ketika Anda bangun badan akan terasa segar. Yang terakhir adalah kelola stres. Sudah komplit ya Dok ya, cerdik ya, tadi ya. Supaya mudah diingat. Dan tentunya ini memang harus dilakukan secara rutin dan juga terus-menerus ya dokter ya. Jangan sampai di antara poin-poin tadi ada yang terlewat. Tapi tentunya ini masyarakat juga susah nih Dok kalau yang namanya bisa istilahnya dari 6 poin tadi bisa dilaksanakan semua tuh juga kadang tuh masyarakat juga pasti ada yang wah nggak bisa nih memenuhi poin salah satu poinnya begitu. Termasuk juga salah satunya ketika masyarakat diminta untuk bisa istirahat cukup nih Dok. Yang namanya istirahat cukup tadi kan dari jam 10 sampai jam 3 pagi ya Dok ya. Tapi memang ada banyak yang kemudian mengeluhkan kalau malam memang harus begadang, harus kemudian mengerjakan sesuatu yang mana itu nantinya mengurangi jam istirahat kita. Berarti itu juga termasuk yang kemudian bisa menjadi penyebab untuk penyakit jantung tadi ya Dok ya. Oke.
Dan juga kalau, nah ini untuk masyarakat sendiri ataupun juga untuk sobat sehat, kebetulan juga ada sobat sehat yang juga banyak yang bertanya nih dok, kemudian bagaimana untuk orang-orang ataupun juga masyarakat yang memang hanya memiliki jam tidur yang istilahnya pendek ataupun juga memang mengharuskan pekerjaannya itu harus begadang begitu dok? Oke, banyak sobat sehat mungkin kaum milenial ya, itu kalau nggak begadang nggak seru mungkin ya. Betul. Ataupun mengejar deadline ya, saya juga pernah mengalami soalnya ya. Jaga malam di rumah sakit juga tidak tidur juga pernah ya, tapi kembali lagi kita harus mengetahui kapasitas dari tubuh kita ya, bagaimana agar metabolisme dalam tubuh kita tetap terjaga dengan baik, pengaturan tekanan darah berjalan dengan baik, denyut jantung dengan baik. Ya itu kembali lagi saya menganjurkan untuk menjaga siklus sirkadian tubuh itu harus tetap terjaga dalam posisi tidur, karena itu yang menyebabkan badan kita jadi sehat, bugar, dan menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke, baik. Jadi memang tetap harus Ya, diusahakan ya. Baik, nah ini kalau dari Pak Sofyan bagaimana nih Pak? Dari ke-6 poin tadi ya Pak ya, cerdik. Iya. Nah itu kira-kira kalau dari masyarakat kita sepertinya memang susah ya Pak ya untuk bisa memenuhi ke-6 poin tadi. Ya memang cerdik ya, temannya tuh pandai. Jadi harus pandai-pandai mengatur apa makanan, ya pandai-pandai mengatur mengatur diri ya, pandai-pandai mengatur nama pikiran tadi, stres tadi ya, pandai-pandai mengatur pekerjaan tadi ya. Pokoknya pandai lah ya. Itu karangan saya sendiri ya, belum Karena ada, tadi ya. karena poinnya cerdik makanya harus pandai Harus juga pandai, gitu Pak ya harus untuk bisa. pandai-pandai. Itu kan kalau tadi bagi yang protes-protes tadi kan, wah itu saya belum bisa begini. Nah ini berarti kamu cuma kurang pandai saja. Kurang pandai mengatur diri, kurang pandai mengendalikan diri, Bukan kurang pandai mencari alasan ya Pak ya. wah itu lawannya tadi. Jadi harus pandai-pandai. Memang Oke. Jadi memang harus begitu ya sahabat MIT, sobat sehat ini harus pandai untuk kita bisa memenuhi 6 poin tadi, cerdik tadi ya. Dan kita akan beralih ini ke pertanyaan sobat sehat ini dokter dan juga Pak Sofyan. Ini ada sobat sehat di Bantul, ini dari sobat Agus begitu ya. Ini sobat Agus ingin bertanya, dokter kalau untuk yang usianya sudah memasuki usia senja ataupun lansia atau mungkin di atas 60 tahun. Nah itu untuk bagaimana pola hidup yang seharusnya bisa dilakukan oleh para lansia agar kemungkinan untuk bisa terkena serangan jantung itu bisa berkurang. Apalagi kok lansia ini memang banyak ya dok ya, tinggi begitu ya dok ya. Sebenarnya segala usia ya, apalagi usia rentan untuk penyakit jantung vaskular, laki-laki di atas 40, perempuan di atas 60, kembali lagi ke cerdik tadi. Oke. Ya. Jadi itu adalah langkah antisipasi untuk meminimalisir risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Tetap kembali tua pun, usia pun, jadi usia lebih tua, usia tua itu bisa menyebabkan kekakuan pembuluh darah ya, menyebabkan rentan terjadi penyakit kardiovaskular lebih tinggi, tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya. Kemudian jenis kelamin ya, perempuan itu hati-hati, broken heart syndrome itu dia bisa menyebabkan pada pasien-pasien menopause usia 60 tahun ke atas, usia menopause tuh hormon estrogennya turun. Dia bisa menyebabkan mental depression, nah ini bisa menyebabkan sakit jantung ya, kita akan broken heart syndrome. Kemudian bisa menyebabkan gangguan irama jantung, bengkak jantung, nah itu. Jadi selain usia, wanita itu juga rentan risiko untuk penyakit jantung. Jadi untuk lansia sendiri tetap sama ya dok ya, kembali ke poin cerdik ya, tadi. poin cerdik itu. Oke, dan juga kalau mungkin ada tambahan ini dok, mungkin kalau untuk usia senja atau lansia begitu yang harus diperhatikan, mungkin makanannya ada yang harus dihindari begitu selain yang tadi sudah disebutkan dokter begitu, ataupun mungkin ada aktivitas-aktivitas apa atau aktivitas tertentu yang harus dihindari begitu dokter. Oke. Sebenarnya aktivitas ya, kembali ke aktivitas, tidak hanya lansia ya, untuk usia muda pun banyak sekali kita temukan atlet atau olahragawan yang meninggal mendadak ya. Jadi seperti aktivitas yang berat, seperti sepak bola, kemudian
badminton itu sering kita temukan meninggal mendadak. Kenapa ya? Kenapa itu karena ketika aktivitasnya itu tidak ritmis ya, jadi ototnya sehingga kita menyebabkan menghirup udara anaerob, menggunakan oksigen anaerob, itu bisa menyebabkan resiko serangan jantung meningkat ya. Jadi risiko untuk serangan jantung pada atlet-atlet itu tuh meningkat. Sarannya olahraganya yang ritmis seperti jalan kaki, sepeda. Jadi kita bisa mengatur kemampuan kita. Oh, saya sudah capek, sudahlah stop ya, jangan dilanjutkan kalau saran saya. Ternyata kalau yang rajin olahraga pun juga tetap ada resikonya resiko tinggi juga ada. Rajin olahraga tetap harus pandai kan. Iya, harus pandai. Pandai harus mengatur. pangkal pandai kan. Rajin pangkal pandai soalnya. Oke, nah terkait dengan bagaimana nantinya ini yang namanya penyakit jantung begitu ya. Ini kalau dari para ahlinya begitu ya dokter ya, dari mungkin dari dokter dan juga teman-temannya begitu. Ini kalau untuk penyakit jantung sendiri kalau di Indonesia nih dok, untuk pengobatannya apakah memang sudah benar-benar sudah sangat maju atau kemudian diperlukan memang istilahnya adanya pengobatan yang lebih canggih lagi atau mungkin penelitian yang bisa mendukung agar nantinya penyakit jantung di Indonesia itu bisa kemudian menurun angkanya begitu dokter? Oke. Untuk jantung ini, studi-studi sedang banyak yang berjalan, yang saat ini sangat berjalan sangat banyak ya, karena banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung sendiri ada bermacam-macam ya, ada koroner, aritmia, kemudian hipertensi pulmonal. Nah itu masing-masing sedang melakukan studi masing-masing ya untuk bagaimana yang pertama. Faktor resiko-resiko apa sih yang menyebabkan penyakit jantung dengan tipe-tipe tersebut, kemudian penanganan pertama, kemudian obat-obatan dan obat-obatan jantung ini yang masih jadi isu ya. Kemudian saya ada sobat Menkes teman kami itu masih ada penelitian kenapa obat-obat di Indonesia ini mahal. Terutama obat jantung, sedangkan di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia. Ini sedang kita teliti juga. Jadi sehingga harapan kami obat-obatan di Indonesia untuk jantung terjangkau. Jadi pasien saya umum mungkin bisa sampai 800.000 sekali berobat. Itu hanya untuk obatnya. Hanya untuk obat. Iya, itu memang mahal, pengobatan mahal. Jadi kita harapannya banyak studi-studi berkembang dan di Indonesia digalakan untuk studi-studi tentang pengobatan jantung, harapannya. Nah ini mungkin dari pemerintah bisa memberikan dukungan yang lebih ini lagi nih Pak Sofyan, bisa lebih meningkat lagi untuk dukungannya. Terima kasih, tadi informasinya saya kira penting tadi ya, ternyata di luar itu obat-obat jantung khususnya tadi ya lebih murah ya, cuman kesananya yang lebih mahal gitu. Tapi oleh karenanya itu menjadi tantangan kita ya, jangan berobat malah ke luar negeri tadi gara-gara di sana murah ya, tapi perjalanannya kan yang mahal. Itu kita dorong pemerintah untuk yang menyediakan obat-obat tadi yang terjangkau, dan kita kan kaya ya, alam kita ini kan kaya, dan studi-studi tentang pengobatan berbasis herbal kan juga sudah banyak ya. Saya kira itu bisa hasilnya dipadukan ya dok, saling melengkapi saya kira ya. Ada obat-obat yang mungkin herbal yang juga ada tentu yang sudah melalui penelitian, yang sudah uji klinik misalnya ya, klinis itu ya. Jadi kan juga bisa ini meskipun ya beberapa kita lihat malah agak lebih mahal gitu. Mungkin itu masalah daya dukung produksinya ya. Kalau mungkin masih diproduksi yang belum dalam skala besar, ya belum masif digunakan, mungkin masih mahal. Tetapi ketika itu saya kira memang sudah diproduksi dalam fabrikasi yang banyak, yang besar gitu ya, dan serapannya juga cukup tinggi, saya kira juga akan menjadi murah gitu. Jadi saya kira itu bisa dipadukan itu. Saya juga lihat di beberapa rumah sakit atau dokter kan juga sudah ini ya, yang herbal ini yang yang sintetik gitu. Itu saya kira harus kita dorong itu, pemerintah menyediakan itu. Oke, dan memang ketika sudah tadi ada istilahnya ada menemukan gejala ataupun juga
sekiranya sobat sehat begitu ya Pak Sofyan ya menemukan oh ini ternyata ada yang terkena serangan jantung, itu memang lebih baik langsung dilarikan ke rumah sakit yang gitu. ada dokter jantungnya. Siap, Ya. baik. Sehingga tidak ada delay ya. Betul, betul. Nah, sosialisasi seperti ini ya Pak Sofyan yang sebetulnya Iya. perlu diketahui oleh masyarakat, tidak hanya kemudian bagaimana kita harus membawa ke rumah sakit ataupun juga tidak hanya kemudian mengetahui gejala-gejalanya. Nah, tapi sosialisasi yang paling efektif ini Pak, agar nantinya juga masyarakat yang tidak hanya yang di kota saja, tetapi juga mungkin masyarakat yang di desa ataupun juga masyarakat yang lansia yang mungkin tidak mengakses informasi dengan banyak begitu, agar sosialisasinya bisa langsung sampai, ini bagaimana ini Pak Sofyan? Ya, benar Mbak Zahra. Tadi memang kita berupaya selain yang melalui ini ya media-media elektronik seperti ini atau juga medsos, ya kita langsung ke masyarakat, kita langsung bertemu dengan masyarakat ya. Jadi kami teman-teman anggota dewan dan juga dinas kesehatan ya, kita juga sering bersama-sama terjun langsung ke masyarakat itu untuk mendedikasikan berbagai informasi seperti ini ya. Juga ke posyandu itu ya, posyandu juga kita sampaikan beberapa informasi bayar supaya menyampaikan ke masyarakat ya tentang berbagai macam risiko-risiko penyakit tadi dan juga penanganannya, tindakan-tindakan preventifnya seperti apa ya. Kalau kami di masyarakat itu yang kita tekankan memang tindakan-tindakan preventif itu ya, promotif preventif itu yang kita dorong, kita galakkan di tengah masyarakat melalui berbagai mekanisme pertemuan dengan masyarakat ya. Jadi baik di posyandu tadi, juga mungkin di forum-forum itu pertemuan warga ya, ada kumpulan warga atau mungkin ada PKK ya, ada majelis taklim dan yang semacamnya ya. Itu memang juga harus kita sampaikan di forum-forum seperti itu. Tokoh-tokoh masyarakat ya, melalui tokoh-tokoh masyarakat tentunya itu juga kita sampaikan. Baik, agar nantinya juga bisa sosialisasinya menyeluruh tadi begitu ya Iya, Pak ya. betul, ya. Bisa semuanya menjangkau informasi terkait dengan penyakit jantung ini. Dan kemudian kalau untuk ada juga ini Dok yang bertanya-tanya terkait dengan penyakit jantung. Ternyata sebetulnya banyak ya Dok ya, kalau ngomongin masalah penyakit jantung tuh ada banyak hal yang sepertinya masyarakat itu ingin mengetahui, termasuk juga ini Sobat Sehat, ini ada yang dari Sleman ini Dok, yang tadi katanya kok Sleman paling tinggi begitu ya. Nah ini ada juga Sobat Sehat dari Sleman ini ya, yang bertanya, ini ada Bapak Ahmad. Ini Bapak Ahmad ingin bertanya terkait dengan bagaimana kemudian kalau memiliki riwayat penyakit jantung, tetapi juga ternyata ini istilahnya tidak hanya punya riwayat penyakit jantung, tetapi juga ada penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit diabetes ataupun juga kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang takutnya ini bisa memperparah penyakit jantungnya Dok. Nah itu seperti apa nih Dok? Kalau untuk yang mungkin yang sering ditemui oleh dokter juga di rumah sakit atau di lapangan sendiri seperti apa? Memang diabetes sendiri ini faktor risiko tinggi juga untuk menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, karena dia menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Jadi dia mudah terbentuknya plak aterosklerosis ya. Nah ini diabetes, tinggi lemak, kemudian stres usia, itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan kekakuan pembuluh darah dan juga mudah ruptur. Nah, terbentuk plak aterosklerosis mudah ruptur hingga menyebabkan serangan jantung. Nah, ini sangat dianjurkan sekali untuk pasien-pasien diabetes, tolong untuk screening rekam jantung minimal ya, untuk melihat apakah ada tanda-tanda ke arah sumbatan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Oke, baik. Jadi juga tetap istilahnya ketika ada penyakit lain selain penyakit jantung itu juga tetap harus diwaspadai begitu ya Dok ya. Selain penyakit diabetes, kira-kira penyakit apa saja nih Dok yang kemudian juga dikhawatirkan bisa memperparah penyakit jantungnya tadi? Oke, baik. Pertama yang kaitan dengan koroner ya, yaitu penyakit diabetes mellitus, penyakit stroke, kemudian penyakit inflamasi ya, lupus, ini juga bisa menyebabkan bengkak jantung dan hingga serangan jantung. Kemudian penyakit tiroid ya,
tiroid itu bisa menyebabkan thyroid heart disease, penyakit jantung tiroid. Nah, dia bisa menyebabkan bengkak jantung, menyebabkan bengkak jantung yang disebabkan karena kelainan tiroid itu. Kemudian rematik ya, penyakit. Jadi batuk pilek ini yang sering kita waspadi, batuk pilek dari kecil, hati-hati. Jangan-jangan ada penyakit jantung rematik. Ya, jadi demam rematik, awalnya demam rematik, kemudian setelah dewasa jadi penyakit jantung rematik. Ini di Indonesia cukup tinggi, Dok. Demam rematik, tapi global burden cardiovascular disease itu pada Southeast, jadi pada Southeast Asia atau Asia Tenggara ini rematik menurun, ya, tapi peripheral artery disease atau penyakit sumbatan di arteri perifer atau kaki tangan itu meningkat. Kasusnya berdasarkan data pada di Asia Tenggara. Baik, nah ini mas saya juga baru tahu ini dokter kalau ternyata ini bisa mengarah ke yang namanya istilahnya penyakit jantungnya bisa lebih parah juga, ternyata bisa dari rematik juga begitu. Oke, baik, nah ini tidak terasa ini dokter dan juga Pak Sofyan, waktunya juga sudah hampir habis ternyata ya. Nah, ini mungkin kalau dari Pak Sofyan sendiri nih terkait dengan penyakit jantung, termasuk juga sosialisasinya harus bagaimana lagi nih, mungkin untuk pesannya untuk sobat sehat juga ini Pak Sofyan. Ya, saya kira saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Gitu ya. Saya kira itu menjadi kata kunci tadi, dan rumusan saya tadi pandai-pandailah tadi. Pandai-pandailah memilih makanan, memilih menu yang sehat, ya kan. Pandai-pandailah mengatur diri ya, baik dari olahraga tadi, dari mengatur pikiran ya, mengatur stres kita ya, jangan terlalu stres, kemudian ya ujung-ujungnya memang harus pandai di dalam mengatur pola hidup tadi ya. Saya kira itu menjadi bentuk antisipasi kita dalam rangka mencegah atau mengurangi risiko penyakit jantung tadi itu ya. Kalau itu maksudnya tentu jantung yang karena pola tadi ya, karena pola hidup tadi ya. Kan ada yang karena keturunan atau karena bawaan tadi ya. Itu tentu adalah tindakan-tindakan medis yang harus langsung ya. Tapi kalau yang karena pola tadi kan bisa dicegah ya, supaya tidak terjadi ya. Jadi kita lakukan pencegahan tadi. Oke, siap. Ini jadinya harus pandai-pandai sahabat AFK untuk bisa mengatur agar yang sehat tidak hanya badannya begitu ya Bapak ya, tapi juga mentalnya pun juga bisa sehat dan juga nantinya tidak berdampak ke jantungnya, ke fisiknya juga. Nah ini kalau dari dokter sendiri untuk masyarakat agar kemudian bisa mewaspadai yang namanya penyakit jantung, termasuk juga bisa mencegah ataupun juga istilahnya bisa mengurangi faktor terkena resiko penyakit jantung, bagaimana ini dokter? Yang pertama adalah kenali tubuh Anda sendiri. Kita harus pandai ya, cerdik untuk mengenali tubuh kita. Oh, saya ada sesuatu yang tidak seperti biasanya nih. Nah, ini apakah ada nyeri dada, jantung berdebar, mudah capek, kenali resiko penyakit jantung. Yang kedua adalah kenali faktor risiko. Tadi sudah saya sebutkan untuk faktor risiko tekanan darah tinggi, stroke, diabetes ini harus tahu. Kemudian pengelolaan ya untuk kesehatan tubuh dengan cerdik tadi ya. Cek kesehatan rutin, kemudian minyak asap rokok, diet, istirahat yang cukup, kemudian aktivitas fisik yang baik dan kelola stres. Kemudian yang terpenting ini adalah kita harus tahu nih di mana fasilitas kesehatan yang ada menyediakan pemeriksaan jantung ya, supaya kita segera deteksi dini apakah ada kelainan jantung pada tubuh kita. Seperti itu. Baik, sudah lengkap informasi dari Dr. Neri dan juga dari Pak Sofyan. Semoga nanti Sobat Sehat
bisa semakin waspada lagi, kemudian juga bisa yang namanya mencegah ya Sobat Sehat ya, agar kita tidak terkena yang namanya penyakit jantung. Terima kasih banyak Dokter Neri dan juga Pak Sofyan. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbagi lagi dengan Sobat Sehat. Mungkin kita akan membahas terkait dengan permasalahan kesehatan ataupun layanan kesehatan yang lain ini Dokter dan juga Pak Sofyan. Sekali lagi terima kasih Dokter dan juga Pak Sofyan. Sampai jumpa kembali di diskus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Sehat perbincangan kita mengenai penyakit jantung. Nah, semoga Sobat Sehat bisa mencatat kembali poin-poinnya, tidak hanya mencatat tetapi juga apalagi tadi ya, poin cerdik tadi yang dipaparkan oleh Dokter Neri, semoga kita bisa melaksanakannya dan juga terus rutin begitu ya Sobat Sehat, tidak hanya ketika sudah mendengarkan podcast ini saja, tetapi sampai seterusnya agar nantinya kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit jantung. Sampai jumpa di podcast di diskus selanjutnya, karena kita masih akan membahas banyak hal terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Karena memang podcast ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, upaya edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan beragam permasalahan kesehatan. Saya Zahra Khairunisa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya Sobat Sehat, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan salah satu penyakit yakni penyakit jantung. Dan tadi ada poin menarik yang disampaikan oleh Dokter Neri yakni cerdik yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Yang pertama adalah dengan cek kesehatan, kemudian juga mengenyahkan asap rokok, kemudian rajin berolahraga dan juga diet seimbang, istirahat yang cukup dan juga mengelola stres. Itu tadi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Nah, sampai jumpa di episode diskus selanjutnya karena kita masih akan banyak sekali membahas terkait dengan beragam permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan. Karena diskus ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, sosialisasi dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan. Saya Zahra Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Banyak orang berpikir bahwa penyakit jantung identik dengan rasa sakit di area dada. Hal ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami gejala penyakit jantung. Pasalnya, tanda penyakit jantung terkadang mirip dengan masuk angin, gangguan pencernaan, atau masalah pernapasan. Gejala saat orang terkena penyakit jantung adalah rasa tidak nyaman di dada, rasa sesak, dada rasanya seperti ditekan atau dicubit, terhimpit, atau terasa panas. Rasa tidak nyaman di dada terkait penyakit jantung umumnya berlangsung lama dan muncul selama beberapa menit. Selain rasa tidak nyaman di dada, gejala penyakit jantung lainnya adalah rasa nyeri yang menjalar ke lengan sampai sebagian tubuh sebelah kiri. Rasa nyeri dan tidak nyaman dari dada ini umumnya paling kentara menjalar ke lengan. Sakit di bagian tenggorokan atau rahang biasanya terkait nyeri otot, gangguan sinus, atau flu. Tapi, rasa tidak nyaman di bagian dada yang menjalar ke tenggorokan, rahang, sampai ke punggung bisa jadi gejala serangan jantung. Detak jantung yang tidak teratur atau terlalu cepat juga bisa jadi tanda penyakit jantung. Banyak penderita penyakit jantung yang merasakan tanda mirip gangguan pencernaan, seperti rasa panas dan sakit di dada atau perut bagian atas. Hal itu disebabkan letak jantung, tenggorokan, dan perut posisinya saling berdekatan. Kepala pusing dan pening biasanya muncul karena badan kehilangan keseimbangan atau lemas. Penyebab pusing dan pening lainnya juga bisa berasal dari kurang asupan makanan atau minuman tertentu. Selain itu, kepala juga bisa pusing dan pening ketika seseorang tiba-tiba berdiri atau beranjak dari posisi tidur dan berdiri. Namun, perlu diwaspadai apabila kepala tiba-tiba pusing dan pening disertai rasa tidak nyaman di dada dan gejala penyakit jantung lainnya. Hal itu bisa berarti tekanan darah turun karena jantung tidak dapat memompa darah dengan normal, mudah lelah, mendengkur, keluar keringat dingin tanpa sebab, serta batuk dalam waktu lama, kaki bengkak dan tersendak dan juga rasa sesak nafas. Dan berikut cara mencegah dari penyakit jantung. Mengkonsumsi air mineral setidaknya 2 liter atau 8 gelas air putih per harinya. Berhenti merokok, mengurangi asupan garam dan lemak, menghindari makanan cepat saji dan minuman soda, mengelola stres dan kontrol tekanan darah, rutin olahraga, dan menjaga berat badan ideal. Padamu ya Rasul, bagikan
kata cintamu Rasul, melebihi cintaku padamu. Cinta kami ya Rasul belumlah sepenuh hati, namun cintamu ya Rasul umati, umati, umati. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cinta kami ya Rasul belumlah sepenuh hati, namun cintamu ya Rasul umati, 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 umati. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.